Desa adalah kunci dan fondasi pembangunan ekonomi bangsa. Hal tersebut sudah dijelaskan pada buku riset Indonesia, bahkan mengambil contoh pada salah satu desa yang ada di Bali, yaitu Desa Tembok yang terletak pada ujung Karangasem dan ujung Belelen. Desa Tembok ini bisa hidup pada masa COVID-19 karena memberdayakan tanah pertanian mereka. Desa-desa yang ada di Bali seharusnya juga bisa meniru langkah ini dengan tujuan untuk bisa memberdayakan sekaligus memanfaatkan potensi yang ada di masing-masing desa. Namun sayangnya, kita bisa melihat desa adat yang sudah terkunci dengan money politik berketok bansos dan juga hibah yang membuat potensi desanya tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dalam buku ini juga menjelaskan bahwa kemandirian sebuah desa dapat dilihat dari berbagai jenis profesi seperti tukang kayu, pandai besi, pemahat, mekanik, petani, nelayan, pembuat kue, penenun, guru, hingga profesi-profesi lainnya. Dan oleh karena itulah desa disebut sebagai sebuah miniatur negara. Lalu apabila kita komparasikan dengan apa yang dilakukan oleh kebijakan Gubernur Bali yang mengubah desa wisata menjadi desa budaya, saya rasa ini merupakan langkah yang cukup visioner, tapi sayangnya belum dilaksanakan secara optimal dan juga maksimal. Dan harusnya kebijakan ini mampu mendorong perekonomian yang ada di desa untuk bisa menghindari urbanisasi yang terlalu berlebihan. Terlebih lagi, kita bisa melihat kondisi desa-desa yang ada di Bali Utara, Timur, dan juga Barat yang sebagian besar penduduknya telah bermigrasi ke Bali Selatan. Hal itulah yang membuat potensi desa yang seharusnya bisa dimanfaatkan seperti pertanian, peternakan, kelautan, perikanan, serta potensi lainnya harusnya mampu menciptakan sebuah diversifikasi ekonomi untuk bisa mewujudkan akselerasi ekonomi. Oleh karena itu, saran saya kepada para pemangku kebijakan khususnya bendesa adat serta perbekal yang ada di seluruh Bali harusnya bisa menggali lagi apa potensi yang dimiliki oleh desa kalian serta tidak terlalu menggantungkan perkembangan desa hanya dari uang para politisi. Niscaya apabila semua desa di Bali memiliki perangkat desa yang kuat, maka Bali bisa menjadi lebih baik lagi. Namun sebaliknya, apabila kepala-kepala desanya hanya berfokus kepada money politik, berkedok bansos dan juga hibah, jangan harap desa tersebut bisa berkembang dan maju. Nah, janian menurut semeton engkan kira-kira. Coba komen jawab. Nah, muntogen malu.